Lillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi hari ini kita membahas tentang tema. Ini dia keistimewaan para wanita. Masya Allah. Nah kita coba cek dulu ya. Tadi ada jawaban yang benar gak nih? Satu tadi ada yang bilang ya pahalanya ketika melayani suami dalam melakukan subuh istri. Semoga benar, salah. Terus satu lagi tidurnya wanita adalah ibadah jika ia ikhlas telah sharing dengan ikhlas mengurus rumah tangganya. Salah. Aku yang jawab. Padahal udah siapin hadiahnya tadi dari Ustadz Maulana. Ini Masya Allah. Bukan, Ternyata nggak ada yang benar, nggak apa-apa kita simpan lagi. Dari Kita minta jawabannya Ustadz Maulana, mohon izin silakan. Tidurnya apa maksudnya tadi? Clue-nya tadi itu. Ini apa? Ini nggak ada yang benar jawabannya Ustadz Maulana. Mohon izin. Clue kedua. Clue kedua apa sih? Clue Kalau udah nutupin tangan berarti tausiah aja. Mau tahu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Maka kepada semua jamaah yang lagi nonton di Islam Itu Indah, muliakanlah wanita ini. Pada posisi ini luar biasa lelahnya, capeknya, pertarungan antara hidup dan mati. Makanya tadi clue-nya seperti yang tadi. Apa itu clue-nya? Kalau aku begini, langsung kamu bilang innalillahi. Aku nggak mau, aku pura-pura gini-gini. Karena bahaya. Tahu nggak? Adalah wanita yang syahid. Karena ketika dia mengandung atau melahirkan. Disebut wafat atau syahid ketika nifas. Oh, Masya Allah. Siapa wanita yang mati atau maaf saya pinjam kata-kata ini. Meninggal karena nifas. Dia akan ditarik oleh anaknya menuju surga dengan tali pusarnya. Ditali pusarnya. Ditarik. Ketahuilah wanita yang wafat ketika mengandung. Ketika melahirkan. Selama adanya darah nifas. Maka dikategorikan beliau adalah mati syahid. Jadi saya ulangi. Yang mati syahid ini adalah sosok wanita yang luar biasa. 7 yang tergolong mati syahid. Mati sakit, mati jatuh, mati kejatuhan, mati tenggelam, mati terbakar, mati melahirkan, dan mati dalam tugas. Dan pada posisi wanita yang syahid ketika dia mengandung lalu meninggal digolongkan mati syahid. Meninggal ketika dia melahirkan mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anaknya. Maka tergolong mati syahid. Atau pada proses, mohon maaf, dia mungkin tidak, kan dia disesar Ustadz. Tapi pada proses itu masih keluar darah nifas selama 40 hari. Maka masih dikategorikan mati syahid. Karena masih ada darah nifas. Makanya yang disebutkan di sini wafat ketika darah nifas. Karena proses ini bukan berarti meninggal waktu melahirkan aja, tidak. Tapi penyebabnya karena ketika melahirkan anaknya. Maka digolongkan mati syahid. Dan ini disebut dengan syahid dunia. Bukan syahid akhirat. Maaf. Karena ada namanya syahid dunia dan akhirat. Ada yang dimandikan, dikafani. Ini dia syahid tapi tetap dimandikan. Ada yang namanya syahid karena berjuang di jalan Allah. Maka ini dikategorikan adalah mohon izin. Tidak dimandikan, dikafani tapi dikuburkan bersama dengan baju yang dipakai karena berjuang di fisabilillah. Dalam posisi ini wanita ini mendapatkan kemuliaan. Apa sih kemuliaan orang wanita yang mati syahid ini? Maka diampuni semua dosa-dosanya. Amin ya Allah. Diperlihatkan tempatnya di surga. Amin ya Allah. Dan mereka tidak disiksa di kubur. Diberikan kemuliaan. Bolak-balik ke surga. Itulah hebatnya orang-orang yang mati syahid. Dan jangan notabene-nya menganggap remeh sosok wanita. Inilah bentuk kemuliaan dari sosok wanita karena diberikan kemuliaan tanpa berperang. Tapi dia mendapatkan kemuliaan. Makanya disebutlah wanita memiliki 5 pengorbanan. Yang senantiasa saya sebutkan di mimbar Islam Itu Indah untuk mengingatkan semua anak-anak kepada suami. Kalau istrinya lagi hamil, coba dampingilah dia. Pengorbanan darah nifas. Kemudian air ketuban, kemudian air mata, kemudian ASI, kemudian keringat. Ingat yang istrinya lagi hamil, istrinya arahkan ke Ustaz Syam. Oh iya, arahkan kameranya. Yang istrinya lagi hamil, Lagi hamil jangan pernah dia ditinggalkan. Masya Allah. Saya alhamdulillah
ketika istri saya hamil, Heeh. langsung saya bawa ke rumah mertua. Supaya tidak ditinggalkan mertua. Caranya bagus. Enggak, supaya ada yang ngurus. Oh ada yang ngurus karena Kalau suami aku kan sibuk. suka pergi-pergi. Iya benar-benar. Terima kasih Jangan banyak. pernah ditinggalkan dia sendiri. Dia Masya betres Allah. itu. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya dan juga ilmunya tadi ya menitipkan Jadi kepada nggak ada orang yang tua. nggak ada yang dapat uang Nggak ada tadi. yang dapat tadi, kasihan banget nih Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, nanti insya Allah kalau ada pertanyaan berikutnya ada yang dapat Kami rame tuh ditransfer. yang jawab. Iya, belum terlalu nanti. Ya, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi ke permasalahan yang berikutnya. Ini masalahnya buat jamaah Islamiddin yang ada di rumah. Banyak wanita yang mungkin mau menikah ragu. Bahkan juga orang yang udah menikah juga nggak tahu. Sebenarnya Islam memberikan keistimewaan untuk wanita yang sudah menikah. Nah pertanyaannya, apakah keistimewaan itu? Kita tanya sama Habib Usman. Tafadhol Habib, silakan Habib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Masya Allah. itu bilang ibumu, ibumu, Ibumu. ibumu sampai 3 kali. 3 kali. Baru bapakmu. Bapakmu. Berarti perbandingannya 70%. Masya Allah. Berarti ibu itu mempunyai kedudukan yang istimewa mewah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana kalau sambil tausiah Habib? Masih punya ibu? Mas, udah nggak ada. Innalillahi Ustaz Sam masih punya ibu? Alhamdulillah. Berarti Ustaz Sam masih punya surga di rumahnya. Masya Allah. Kok Ustadz Ustadz Maulana? Maulana ditanyain? Iya. Udah enggak? Udah Innalillahi Tapi ada ibu mertua. Iya. Wah, sama juga Gimana ibu kalau juga. sambil tausiah? Oh ya kan. Iya, iya. Waktunya jalan terus. Lama Iya, nih maaf, prolognya Ustadz. nih. Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Keistimewaan bagi wanita yang sudah menikah adalah dia akan menjadi seorang ibu. Dia akan menjadi seorang ibu, dia akan menjadi seorang ibu, dia akan menjadi seorang ibu. Kenapa? Seorang ibu itu mempunyai kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Salasu da'watil mustajabatun la syakka fihinna da'watul walidi wa da'watul musafir wa da'watul mazlum. Jadi ada doa yang dimana doa tersebut mustajab yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan kembali. Yang pertama adalah doanya orang tua. Yang kedua doanya orang yang safar. Yang ketiga adalah doanya orang yang terzalimi. Kita fokus kepada doanya orang tua. Doanya orang tua itu yakni dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu adalah sumber keberkahan. Ibu adalah sumber keberkahan bagi anak-anaknya. Ibu adalah surga bagi anak-anaknya. Ibu memiliki doa yang mustajab kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa seperti ini karena doa ibu saya. Ustaz Syam bisa seperti ini karena doa ibunya. Mas Fadli juga seperti ini doa daripada ibunya. Ustadz Maulana juga doa daripada ibunya. Dan semua mereka yang didoakan oleh ibu adalah beruntung mereka yang mendapatkan doa ibunya. Beruntunglah mereka yang punya ibu yang bangun malam sepertiga malam. Yang mendoakan anaknya. Dia punya surga di rumahnya. Datang ke tempat tersebut. Datangi mereka atau temui mereka. Berikan hadiah kepada mereka. Bahagiakan mereka. Maka niscaya surgamu ada di rumahmu. Maka beruntunglah mereka yang memiliki ibu karena doanya tidak tertolak. Wabil walidaini ihsanan. Hendaklah engkau berbuat baik kepada ibumu, bapakmu, dan sebaik-baiknya mereka adalah merekalah manusia yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridallah fi ridha walidain, wa bagdullah bagdu walidain, wa sakhtullah sakhtu walidain. Ridhonya Allah terletak daripada ridhonya orang tua. Murkanya Allah terletak daripada murkanya orang tua. Bencinya Allah terletak daripada bencinya orang tua. Sayangilah mereka, cintailah mereka, insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Saya teringat cerita Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam, ketika dia perang, selalu menang. Diperhatikan kenapa perangnya menang. Oh ternyata Nabi Musa di belakang itu, dia ngangkat tongkatnya. Ketika dia angkat tongkatnya, maka menang perangannya. Tiba-tiba Nabi Musa diganjel tongkatnya pakai batu. Ditanjel, maka nggak diangkat. Dia diam seperti ini. Maka kalah, ya kan? Ditanya pas kembali, kenapa seperti itu? Jadi doa orang tua ini salah satunya, ya kan, doa orang yang alim, doa yang dekat kepada Allah itu mustajab, akan dikabulkan doanya. Apalagi terlebih doanya orang tua dikabulkan oleh Allah. Maka kalau orang tua masih mendoakan anaknya, selamat dia. Kalau orang tua udah gak doain, celaka dia. Maka orang tua hati-hati dalam kalimat, perkataan, dan juga tingkah laku terhadap anak-anaknya. Karena ini bisa membahayakan anak-anaknya. Orang tua yang pintar adalah mereka yang selalu mengangkat tangan terhadap perjuangan anaknya. Semoga Allah berikan keberkahan, rezeki Amin, yang ya banyak, Allah. sehat Amin. walafiat, Amin. dan Allah kabulkan daripada hajat dan doanya. Itulah orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Bahagia dunia dan bahagia akhirat. Jadi bahagia banget yang masih punya orang tua ya Beb ya. Betul. Ini Masya Allah masih ada yang mendoakan. Mungkin buat kita, buat saya Ustadz Maulana udah gak didoain lagi Ustadz Maulana. Kita mendoakan dong. diri kita sendiri. Mertua saya kan Mertua masih saya doain masih ada saya. juga satu ya Masya Allah. Terima kasih banyak Habib Usman atas penjelasannya. Tuh. Apa Ada tuh? mertua saya masih satu. Emang ada dua? Enggak, mertua saya tinggal mertua saya dua kan ada dua, bapak dan ibu. Bapaknya udah meninggal juga.
Ya Allah. Jangan salah pengertian. Salah pengertian aja Habibnya di gara-gara Jadi pagi-pagi. udah mau nanya nih. Buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah yang mengirimkan pertanyaan, yuk langsung aja kita jawab di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama dari Yuliwati_. Assalamualaikum guru-guru, saya mohon bertanya. Apakah gender equality termasuk sesuatu yang dapat membuat wanita itu istimewa? Atau malah justru menghilangkan keistimewaan seorang wanita karena ada beberapa hal yang ditinggalkan dari kodrat wanita. Misalnya saya kan kerja sedangkan harusnya kan ngurus rumah tangga. Nah bagaimana jawabannya itu? Terima kasih. Nah ini kita minta dijawab guru kita Ustadz Maulana ya. Ya dong. Oh iya Ustadz Maulana silakan. Iya dong, iya. Saya mau berikan semangat. Gender equality. Wih keren. Bagaimana sosok wanita itu bisa mendapatkan kemuliaan dari gender equality atau bisa mendapatkan kehinaan ketika dia sosok perempuan itu berprestasi dalam hal apa? Bisa menyeimbangkan antara keluarga dan karir. Selamat. Tidak apa-apa. Wanita itu bagus kalau bekerja. Saya setuju. Kenapa? Jangan pernah bergantung kepada laki-laki. Dan tidak meninggalkan tanggung jawab. Yang penting tidak meninggalkan tanggung jawab. Dan ada lagi satu. Apa lagi? Tetap menjaga kodrat Sebagai kewanita. wanita. Masya Karena Allah. jangan sampai dia menghilangkan Lupa. kodrat. Kita berterima kasih kepada Ibu Kartini. Masya Allah. Yang mengangkat derajat para wanita. Terima kasih banyak Ustadz Maulana jawabannya. Kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya dari hamba Allah nih. Assalamualaikum, saya hamba Allah. Apakah seorang wanita yang tidak bisa memiliki anak bisa menjadi istimewa dengan cara mengadopsi anak walaupun tidak disusui dan dilahirkan dari rahim saya sendiri? Mohon penjelasannya karena saya merasa kurang lengkap sebagai seorang wanita dengan keadaan saya ini. Ini Masya Allah ya Ustadz Syam, mohon izin Ustadz Syam. Ini bicara masalah tentang orang yang gak bisa punya anak, pengen punya anak dengan mengangkat anaknya. Apakah ini bisa jadi istimewa? Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku, Habib Usman, Ustadz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'mah faminallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwwata illa billah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jamaah Islam itu indah yang menanti-nanti buah hati. Mereka yang mendamba-dambakan buah hati daripada rahimnya sendiri. Karena sungguh utama seorang wanita yang melahirkan seperti yang disebutkan oleh guru kita bersama Ustadz Maulana. Sungguh utama seorang istri yang mengurusi suaminya. Namun ternyata tidak semua wanita mendapatkan keistimewaan melahirkan anak dari rahimnya sendiri. Padahal kita akan mendapatkan keistimewaan daripada doa anak soleh ketika kita nanti berada di kuburan kita. 3 amalan yang tidak akan terputus meskipun seorang itu sudah meninggal dunia. Salah satunya adalah doa anak saleh yada'ulah, yang mendoakannya. Untungnya Nabi SAW tidak mengatakan anak kandung. Jadi kalau misalnya ada yang angkat anak, ada yang memelihara anak yatim, ada yang misalnya kalau bahasanya mengadopsi, maka subhanallah mereka bisa mendapatkan keutamaan daripada doa anak yang saleh selama yang diangkatnya tadi dijadikannya anak saleh. Bukan hanya memanggilnya atau meliharanya guna menemaninya di rumah, tidak. Tapi memberikan pendidikan agama kalau perlu. Setelah dianggap sebagai anak sendiri, maka disekolahkan, dipesantrenkan. Maka itu jauh lebih bermanfaat. Maka subhanallah. Namun ada aturan-aturan yang perlu kita garis bawahi. 1, tidak boleh menasabkan kepada ayah angkatnya. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang mengadopsi anak, ada seseorang yang mengangkat anak, maka harus diberitahu bahwa orang tuanya bukanlah orang tua kandung. Orang tua yang sekarang merawatnya atau meliharanya, membesarkannya itu bukan orang tua kandungnya. Jangan ragu bunda. Allah katakan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
Allah katakan dalam Al-Quran, katakan perkataan yang benar, Allah yang akan memperbaikinya. Kadangkala kita mengatakan gimana kalau saya kasih tahu, gimana kalau saya kasih tahu nanti. Allah yang akan memperbaikinya. Ini janji Allah dalam Al-Quran. Yuslih lakum a'malakum. Maka beritahukan kejujuran yang sebenar-benarnya bahwa yang merawatnya ini bukanlah seorang orang tua yang kandung, namun bisa mencintainya lebih daripada orang tua kandungnya sendiri. Nah, yang kedua, kalau memelihara atau merawat, jangankan mengambil sebagai anak, memberi makan anak yatim itu akan subhanallah Allah golongkan dia sebagai penghuni surga. Yang ketiga, Allah tidak akan siksa dia. Yang keempat, seseorang datang kepada baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya merasa hatiku ini keras. Saya merasa ini susah mendengarkan nasihat. Setiap hari saya nonton Islam itu indah, tapi tidak ada perubahan dalam hidup saya. Saya merasa bahwa begini-begini aja saya. Masih melakukan dosa, masih meninggalkan ibadah. Bagaimana caranya supaya lembut hati saya ini? Maka Rasulullah SAW menjawab, sering-seringlah untuk memberi makan orang yang tidak mampu dan mengusap kepala anak yatim. Maka subhanallah, termasuk di antara kemuliaan seorang wanita kalau dia mengambil anak lalu dia Masya memeliharanya, Allah. menyekolahkannya. Jadi tetap mulia ya buat mbak yang bertanya. Oh iya Cuma yang perlu dong. diingatkan adalah ini tetap bukan mahram. Jadi Betul. kalau udah besar tetap batal wudhu. Betul, Jadi hati-hati juga. anak yatim itu disebut sampai hanya umur balik saja. Masya Allah. Terima kasih Subhanallah. banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Ustaz. Terima kasih banyak juga yang sudah memberikan pertanyaan. Dan berikutnya nih kita kembali lagi menanya kepada guru kita Ustadz Maulana. Bicara masalah tentang bentuk keistimewaan wanita yang berikutnya apalagi Ustadz Maulana? Aku mau sampein. Sini. Boleh. Apa tuh? Izin ya. Izin Akhir. Ustadz Syam, bentar. Saya mau berpantun. Iya. Oh pantun. Iya. Oh, boleh. Pergi sekolah sama si Atun. Cakep. Di sekolah ada yang bunyi. Cakep. Izinkan saya untuk bernyanyi. Berpantun. Berpantun. Bernyanyi. Izinkan saya untuk bernyanyi. bernyanyi. Cakep silakan. Ayo boleh. 1, 2, 3. Inilah keistimewaan sosok wanita. Iya. Kamu pilih yang mana? Atas. Kamu pilih yang mana? Bawah. Itu jawabannya. Oh itu jawaban. Masa sih? Jawaban Nanti, itu? tenang aja. Oh gitu. Yang di rumah jangan kemana-mana. Katanya jawaban itu. Setelah yang satu ini kita dengarkan lengkapnya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kira-kira apa Atas, yang atas, menyebabkan bawah. wanita itu